teman-teman, nama saya Afnisa Sabila Hafizoh. Jangan lupa beli buku Saat Senja Menyapa. Cara pemesanannya ada di deskripsi di bawah ini ya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and turn on notification. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nurul Arif dalam acara Ramadan bersama Ridho Production. Nah, kali ini ada dari daerah selatan Pulau Jawa Barat ini. Kok Pulau Jawa Barat? Di Provinsi Jawa Barat ini ada Mbak Rizky Alida. Assalamualaikum Mbak Rizky Alida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kali ini berhubung penghujung dari bulan Ramadan, alhamdulillah ya kita bisa melewati hari Ramadan, bulan-bulan Ramadan ini dengan berpuasa dengan baik, beribadah dengan baik. Nah, ini temanya kali ini itu mengisi waktu dengan mengembangkan kemampuan menulis. Nah, dari Mbak Rizky Alida sendiri nih, definisi dari menulis nih, kira-kira menulis tuh kayak gimana sih? Apa menulis buku, apa menulis tugas, atau menulis catatan daftar belanja, atau gimana kira-kira tuh Mbak Rizky Alida? Kalau bagi saya sendiri ya, buat aku itu menulis itu kayak mengungkapkan perasaan gitu. Sama aja kayak kita mungkin ngupload foto atau video di media sosial, kayak berekspresi itu sama aja sama menulis. Nah, Mbak Rizky Alida, sebelum kita masuk ke soal mengisi waktu dalam mengembangkan kemampuan menulis, ini Mbak Alida kan di Jawa Barat. Nah, ada nggak sih PSBB di daerahnya Mbak Alida tuh? Terus seandainya ada itu, kira-kira eh, pengamanannya itu, protokolnya itu seperti apa? Bisa diceritakan Mbak buat teman-teman Rengo Production nih yang di luar-luar Jawa Barat mungkin. Kalau di Jawa Barat sendiri, termasuknya agak agak ketat ya kalau PSBB, soalnya saya juga kebetulan berbatasan langsung sama kabupaten sebelah. Jadi setiap mungkin saya kan sering banget nih kalau kalau ke pasar, ke tempat-tempat, apa ya, tempat-tempat kayak supermarket gitu kan harus, lewat kabupaten ya. Nah, kalau setiap lewat kabupaten itu di checkpoint-checkpoint itu agak ngantri gitu loh. Setiap kendaraan, lajunya agak dikurangi. Jadi mungkin kalau dari daerah lain agak agak sulit ya kalau masuk ke daerah kami gitu. Gitu sih, Mas. Nah, Mbak Rizky Alida, ini kita lihat dulu kolom komentar di YouTube nih, ada dari YouTube-nya Lembaran Sejarah, katanya bilangnya hadir katanya. Aduh. Salam dulu ya, hai. Alida, ini mau tanya lagi. Lebaran bentar lagi, tinggal besok hari nih. Nah,
Saya tuh sebenarnya penasaran dan ini wajib ditanyakan untuk narasumber-narasumber ya. Ini kegiatannya dari bulan Ramadan ini nih, kan dari saya tuh mau tahu dari sahur sampai sholat tarawih itu kegiatannya apa saja. Kan banyak nih macam-macam, ada yang katanya habis subuh tidur, katanya ada yang habis subuh nyapu, beres-beres halaman segala macam. Nah, kira-kira dari Mbak Rizky Alida nih dari sahur sampai tarawih ini melakukan kegiatan apa saja sih? Kalau aku sendiri karena di kampung ya, jadi kebanyakan sih dihabiskan waktunya di luar. Misal karena kemarin lagi musim apa ya, musim panen padi ya. Terus uh, banyak ke sawah, terus banyak juga berkebun karena emang dekat banget sama kebun rumahnya. Terus nggak bisa sih kalau kalau habis sahur itu tidur, jarang banget, jarang banget. Cuma kalau kalau di sini kan emang boleh terawih, cuma agak dibatasi untuk orang-orangnya jadi batasi. Jadi kadang-kadang kita satu hari terawih, satu hari enggak, satu hari terawih, satu hari enggak gitu Mas. Kalau Masnya sendiri gimana nih? Di Cirebon kan Mas Arif? Iya, betul betul. Ya, kalau saya sendiri di sini untuk kegiatannya ya seperti biasa, ini ada acara Ramadan bersama Reko Production nih meluangkan waktu dari siang hari sampai sore hari untuk live streaming gitu kan, menyapa teman-teman Reko Production, berbagi informasi juga, sharing-sharing sama narasumber-narasumber yang informatif dan sangat memotivasi saya sebenarnya biar Ramadan yang sangat mulia ini tapi dibarengi dengan corona ini sebenarnya harus diisi juga dengan kegiatan-kegiatan yang bermakna dan jangan bermalas-malasan gitu menurut saya. Aduh, sangat inspiratif sekali nih kayaknya Mas Arif nih. Kita lihat lagi di kolom komentar ini ternyata sudah banyak yang antusias ini untuk bertanya-tanya kepada Mbak Rizky Alida ini ternyata. Oke, saya bacakan di sini ada Andra Gaming katanya. Mbak, ke Pantai Pangandaran deket enggak? Terus ditutup enggak katanya. Ini banyak enggak-enggaknya ini. Eh, kalau saya ke Pantai Pangandaran itu agak jauh ya, karena saya tuh berbatasan langsung sama daerah Ciamis. Jadi kalau ke pantai agak jauh. Tapi katanya di berita-berita itu emang pantai dan pariwisata sektor-sektor pariwisata lainnya emang ditutup sementara selama wabah ini masih masih up ya. Jadi jangan dulu ke pantai deh, di rumah aja cari kegiatan yang lebih bermanfaat ya. Beda, berarti kan jangan jangan kemana-mana dulu di rumah aja. Nah, kira-kira dari Mbak Alida sendiri nih, kan pastinya punya hobi-hobi, punya kegiatan yang sebelumnya biasanya dilakukan sebelum adanya corona ini gitu kan. Nah, kira-kira Mbak Alida nih hobinya apa sih? Kalau aku sendiri hobinya gampang sih, cukup simpel karena hobi aku cuma dua, nggak ada yang tiga. Yang yang pertama baca, nulis, terus yang terakhir itu nyanyi sih. Tiga hobi nggak perlu kemana-mana ya, nggak perlu keluar, jadi kita bisa tetap ngelakuinnya di rumah. Untuk menulis sendiri, aku suka menulis karena emang kayaknya ya nulis itu salah satu bentuk ekspresi aku. Dari menulis aku juga jadi bisa berpikir lebih apa ya, bijaksana lah ya, kalau kalau secara secara teoritisnya lebih bijaksana dan lebih lebih suka untuk melihat sesuatu itu dari sisi yang berbeda gitu. Jadi nggak langsung oke dari sisi ini gini, dari sisi ini gini. Nggak langsung ke poin yang nggak didasarkan sama data dan logika gitu. Nah, berarti dengan kemampuan Mbak Alida ini menulis, terus mengekspresikan suatu sudut pandang gitu. Jadi kayaknya Mbak Alida ini punya kemampuan menganalisis yang baik juga untuk suatu hal gitu ya Mbak Alida. Aduh, kayaknya kalau menganalisis itu kayak terlalu jauh ya. Terus sampai Nah, Mbak Rizka Alida ini agak jauh lagi dari kemampuan menulis. Ini kan kemampuan menulis banyak ya, jadi kita bukan nulis cuma nulis buku, nulis tugas, tapi nulis sebagai macam juga kita dinamakan yang namanya menulis gitu kegiatannya. Nah, tapi eh, seringkali yang namanya menulis itu menjadi
hal yang sangat ditakutkan capek tangannya katanya, ditakutkan nanti tulisannya jelek, jadinya saya kurang pede. Nah, sehingga orang-orang pada beralih menggunakan komputer, laptop untuk mengetik. Nah, kira-kira dari Mbak Rizky Alida nih, bagaimana nih tanggapannya eh, dengan perubahan yang terjadi saat ini, dengan tadinya menulis, orang menulis sekarang menjadi mengetik segala macam gitu. Sebenarnya menulis itu bisa beda-beda ya medianya, bisa lewat tangan atau lewat komputer itu tergantung sih ya. Jadi nggak Oke, teman-teman, sepertinya Mbak Rizky Alida ini sedang ada gangguan jaringan. Nah, untuk teman-teman juga yang belum untuk teman-teman juga yang belum bergabung, silakan bergabung, bertanya, berkomentar. Nah, alhamdulillah ini Mbak Rizky Alida sudah terhubung kembali. Mbak Rizky Alida, halo. Ya, halo Mbak Rizky Alida. Oh, Mas. Maaf ya tadi emang lagi ada gangguan sedikit. Oke. Nah, Jadi kepotong nih. oke. Teman-teman Real Production, alhamdulillah ini Mbak Rizky Alidanya kembali lagi di sini bersama kita. Aduh. Oke. Maaf Nah, ya teman-teman, ya ampun. oke. Nah, Mbak Balik Rizky. lagi ya Mas ke yang tadi ya. Sebenarnya sebenarnya nulis tuh nggak harus pakai tangan juga ya. Bisa pakai komputer. Sebenarnya hobi itu bukan sesuatu di mana kita harus good at it gitu. Jadi hobi itu di mana kita enjoy doing it. Itu sih. Nah, ini saya agak menyinggung sedikit sih sebenarnya. Yang tadi hobi itu agak apa, harus enjoy doing it ya. Harus enjoy melakukan itu, bukan mengharapkan hasil yang baik dari hobi tersebut gitu kan ya. Sepenangkap saya. Nah, tapi begini Mbak Desi Alida. Nah, banyak juga orang-orang itu yang menganggap sepele atau meremehkan hobi yang kita jalani gitu. Nah, kira-kira nih eh, di Mbak Rizky Alida sendiri ada nggak sih orang-orang yang seperti itu kepada Mbak Rizky Alida, dan kira-kira seandainya ada, apa yang Mbak Rizky Alida lakukan atau menyikapinya? Pasti ada ya, kalau pro dan kontra pasti ada. Cuma kalau aku sendiri, aku lebih nanggepinnya udahlah, kalau hobi itu aku yang jalanin. Jadi gimana-gimananya pasti tergantung sama diri aku sendiri. Kalau komentar orang lain, selama positif kita terima, kalau nggak positif ya ya udah. Berarti kita emang harus harus apa ya? eh, effort kita itu harus lebih lebih bagus lagi, lebih gede lagi gitu. Nah, berarti kan memang satu, untuk menjalankan hobi kita tuh memang harus bisa menjadi diri sendiri dulu, terus menguatkan fondasi dulu bahwa kita melakukan ini atas dasar mencari kebahagiaan gitu kan, karena hobi itu dasarnya itu karena dicari untuk kebahagiaan, dan tidak bisa untuk menuntut kesempurnaan dari hobi-hobi yang kita lakukan. Nah, Mbak Rizky Alida, ini kita balik lagi ke kemampuan menulis. Dari kemampuan menulis sendiri ini kan ada banyak sekali versi-versi yang dikeluarkan oleh kampus-kampus, instansi, kan ada yang namanya ketentuan penulisan gitu kan ya. Nah, dari ketentuan penulisan sendiri, eh, yang Mbak Rizky pahami itu apa? Kalau untuk kemampuan menulis itu tergantung ya, karena beda-beda jenis kepenulisan, maka juga beda beda tata cara menulisnya. Kalau dari aku sendiri, karena terlalu banyak apa ya jenis-jenis kepenulisan, buat kalian yang baru mulai nulis, jalanin aja dulu. Kalau untuk tata cara kepenulisan itu bisa nyusul ya. Kalian bisa pelajari itu dari internet atau yang lainnya. Tapi kalau niat dan bentuk kalian, niat aksi kalian nulis itu susah sih sebenarnya.
Nah, Mbak Rizka Lida, ini kan Mbak Rizka Lida ini eh, ingin menjelaskan tentang kemampuan menulis. Nah, saya tuh mau tahu Mbak Rizka Lida tuh sudah mengeluarkan karya apa sih? Mungkin buku atau apa gitu, artikel atau segala macam. Kira-kira ada nggak Mbak Rizky? Kalau kalau saya sendiri kebetulan belum sampai situ ya Mas, belum sampai wah bagus banget gitu enggak. Cuma karena saya suka nulis, kebetulan saya kemarin juga sempat jadi salah satu perwakilan dari universitas untuk ke nasional, membawa opini saya ke nasional. Terus beberapa kali, 2 kali atau 3 kali dari pandemi ini sudah 2 sampai 3 kali mau saya karya tuh provinsi kebetulan gitu. Cuma diselingi itu saya juga nulis blog kebetulan. Nah, Mbak Rizky Lida, saya penasaran nih sama tadi sudah mewakili kampus ke tingkat provinsi kemana-mana. Nah, eh, saya mau tahu gimana sih Mbak Rizky Lida persiapannya dan kesiapan mentalnya sebelum maju ke jenjang-jenjang seperti itu, dan kira-kira untuk teman-teman yang ingin seperti Mbak Rizky Alida nih dan mau memulai nih, kira-kira tipsnya apa sih gitu biar bisa seperti Mbak Rizky Alida gitu kan. Untuk tips sendiri sebenarnya lebih ke niat dan aksi. Kalau cuma niat-niat aja tapi tanpa aksi ya percuma juga. Terus itu sebenarnya menulis itu harus dibarengi dengan membaca. Dari membaca itu kita bisa menulis kan. Nah, dari itu semua intinya kalian harus punya 2 hobi itu menurut aku ya. Membaca sama menulis karena itu modal penting untuk kalian bisa sampai ke titik-titik yang emang kalian itu harapkan gitu. Dari niat dan aksi tersebut. Berarti kan memang harus mempunyai dasar tuh, dasarnya ya tadi hobi, kedua hobi itu menulis dan membaca, karena seseorang bisa menulis apabila sudah membaca gitu kan. Seseorang bisa membaca apabila dia mempunyai kekuatan untuk menulis sesuatu yang bisa dibacanya sendiri gitu ya Mbak Rizky. Kayak gitu, setuju banget. Nah Mbak Rizky aja, kadang-kadang saya juga ini suka, saya curhat sedikit aja ya. Ya nggak apa-apa Kadang-kadang ya. saya tuh suka malas itu menulis catatan di kampus itu kan, mata pelajaran, mata kuliah itu suka malas. Nah kira-kira itu eh, Mbak Rizky Alida nih punya tips tersendiri nggak, nulisnya apa dikasih pulpen yang berwarna-warna, 5 warna apa 7 warna, atau kira-kira gaya tulisannya harus kayak gimana itu biar kita tuh ada ketertarikan buat nulis catatan gitu kan. Harusnya kan ditulis ya Mbak Aliski ya, biar kita tuh nanti pas UAS bisa membaca lagi, bisa belajar gitu ya. Tapi kadang-kadang suka, aduh malas nih tulisan saya nanti juga jelek gak bisa dibaca kan. Kalau saya sendiri biasanya kalau malas nulis pakai tulisan tangan, saya lebih lebih prefer ke apa ya, kayak aplikasi atau platform yang nyediain misal kita bisa nulis jadwal di situ atau kita bisa bisa apa ya, print out habis kita nulis kita print out gitu. Itu kan lebih lebih simpel lah ya menurut aku sendiri. Nah, kalau untuk apa ya, materi-materi pelajaran atau materi-materi kuliah itu biasanya kan kalau nulis ke kampus tuh kayak males banget lah nulis, kadang-kadang malah nggak bawa buku sama sekali. Nah, bisa bisa juga diatasi dengan cara yang kayak aku tadi sebutin. Misal kita tulis di notes atau ditulis di kayak aplikasi yang emang untuk nulis gitu. Terus abis itu kita print out, terus kita kan itu bisa diedit-edit tuh, bisa bisa lebih manja-manja gitu loh. Nggak melulu kita harus pakai tulisan tangan dengan apa ya, stabilo atau apa yang berwarna-warna, nggak melulu pakai itu kan. Itu biasanya kayak agak lebih boros. Kalau misalkan kita pakai aplikasi terus kita print out kan mungkin lebih lebih apa ya, ringkas lah, lebih hemat gitu. Berarti memang ini tips-tipsnya nih semoga bisa cepat saya terapkan ya Mbak Rizky Alida ya. Soalnya ini katanya juga informasi surat beredar katanya dari rektorat, karena katanya kuliah sampai akhir Juli katanya. Jadi saya juga agak sedih dan kangen juga sih sama kampus ya. Sama Mas. Nah, Mbak Rizky Alida ini balik lagi ke kolom komentar di YouTube ini.
Ada dari Mbak Ratmi Nur Hasanah katanya. Mbak cantik katanya, saya tulisannya jelek, gimana caranya biar rapih dan bagus? Sebenarnya sih, tergantung sama selera masing-masing ya, tapi kalau menurut saya, kalau misalkan tulisan kita jelek, terus kita enjoy sama yang kita lakuin, terus itu tulisan masih bisa kita baca loh. Jadi ya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan, mau yang lebih lebih apa ya, lebih indah lah ya, itu bisa pakai cara yang aku tadi sebutin gitu, bisa lewat aplikasi, terus kita bisa edit-edit kan, mau font-font yang, bermacam-macam gitu kan ya jadi lebih lebih bagus lah ya intinya, gitu sih. Rizky Alida, tadi kan juga sempat dibahas kalau katanya kita bisa menulis itu dengan membaca buku, mempunyai hobi membaca, ya contohnya buku atau literatur yang lainnya gitu kan. Nah, ini kan berarti kan konsepnya biar kita mempunyai wawasan yang luas ya. Nah, ini mungkin balik lagi ke gaya membaca kita sendiri gitu kan. Kadang-kadang ada orang nih suka sama tipe buku yang mungkin ada gambarnya. Terus ada satu juga orang yang suka buku yang banyak catatan kakinya gitu kan, karena mungkin banyak bahasa-bahasa yang sangat tinggi nggak bisa diserap itu sehingga harus ada catatan kakinya. Terus ada juga yang mungkin suka sama yang namanya artikel, karena memang artikel kan penghimpunan atau kumpulan dari sumber-sumber yang lainnya jadikan satu gitu kan, biar ringkas dan jelas gitu kan. Nah, terus ada juga yang suka dengan buku-buku yang referensi yang diberikan oleh dosen atau siapa gitu kan, yang lebih berilmu atau berpengalaman. Nah, kira-kira dari Mbak Rizky Alida nih, eh, selain dari itu nih, untuk menambah wawasan itu bisa dari mana sih? Gitu. Dan caranya kira-kira bagaimana untuk Mbak Rizky Alida sendiri nih? Kalau aku sendiri ya untuk menambah wawasan dengan membaca itu dari berbagai platform, media sosial bisa ya. Misal dari sebenarnya yang lagi hype banget sekarang kan Twitter ya. Mungkin ada thread-thread di, Twitter, utas-utas di Twitter yang, mengandung banyak informasi itu bisa disimak. Selain baca artikel yang emang artikel itu kan udah singkat lah ya, singkat, padat, jelas gitu. Kita bisa memperkaya lagi dengan opini. Lida, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini di bulan Ramadan yang sangat bahagia dan alhamdulillahirabbil alamin besok hari raya Idul Fitri. Nah, kita jeda iklan terlebih dahulu nih Mbak Rizky Alida. Untuk teman-teman Wrangler Production, tetap stay tune di sini di acara Ramadan bersama Wrangler Production dan bersama saya Muhammad Nur Arif dan Mbak Rizky Alida. Halo teman-teman, nama saya Afnisah Sabila Hafizoh. Jangan lupa beli buku Saat Senja Menyapa. Cara pemesanannya ada di deskripsi di bawah ini ya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and turn on notification. Bye!
Oke, kepada teman-teman Rainbow Dosen yang masih setia menunggu kami hadir kembali. Nah, ini ada Mbak Rizky Alida nih yang belum menonton, ada Mbak Rizky Alida di Pangandaran, Jawa Barat nih, yang langsung dari Pangandaran, Jawa Barat. Mbak Rizky Alida, tadi juga sempat saya tuh bertanya-tanya Mbak Rizky Alida, kalau misalnya saya nih mau mulai menulis, nah kira-kira nih apakah saya harus menulis contoh kayak apa tuh yang di kampus itu, esai atau artikel itu, kira-kira apakah bisa langsung terjun ke situ atau gimana? Kadang-kadang kan kita juga kurang wawasannya atau gimana, kita kira-kira cara memulai dari hal yang kecil itu bagaimana, Mbak? Ya, kadang-kadang tuh menulis dipikirkan untuk hal-hal yang berat gitu ya, menulis itu harus yang kayak karya tulis ilmiah, esai, atau opini gitu. Sebenarnya enggak harus, hal-hal yang berat ya. Misal kita, ngupload foto atau video di media sosial, kan itu kita perlu bikin caption, nulis caption gitu. Itu kan hal yang kecil tapi kadang-kadang susah gitu. Kadang-kadang orang bikin caption, no caption, padahal itu juga caption ya. Nah, dari situ bisa bisa mulai kita kreatif, misal kita di caption bikin, apa ya, kata-kata mutiara atau hal-hal yang kita share pengalaman kita selama selama karantina atau hal-hal yang sebenarnya unik, perlu diceritakan untuk orang lain gitu. Simpel itu sih sebenarnya. Nah, Mbak Rizky Rida ini kan, Mbak Rizky Rida sih juga mungkin udah sering nulis segala macam, juga sudah mampu ibaratnya menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat. Nah, saya mau tanya sebenarnya, Mbak Alida tuh bisa nggak sih memaknai atau eh, apa ya? Jadi kalau misalnya saya ngomong gini, saya nggak apa-apa misalnya gitu. Nah itu kira-kira Mbak Rizky Rida ini paham nggak sih dari saya nggak apa-apa tuh maksudnya apa kan gitu? Sebenarnya sebenarnya, di kata nggak apa-apa itu biasanya ada sesuatu ya. Kalau mungkin, kuliah psikologi atau, BK atau apa yang berkaitan sama mental gitu, pasti tahu. Karena mungkin nggak ada orang yang, nggak apa-apa tapi bilang nggak apa-apa gitu. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Nah, Mbak Rizky Rida sendiri nih kan katanya ini nggak tahu bener atau tidak ya. Ini sih desas-desus saja, bukan dari saya sendiri ini. Katanya nih yang sering ngomong terserah nggak apa-apa itu katanya wanita katanya. Ka Kayaknya sih emang iya, cuma cuma, mungkin ya, wanita itu kan emang apa ya, dianugerahi dengan hati yang udah mudah sekali terbolak-balik ya, nggak menyangkal kalau semua manusia pasti, hatinya mudah terbolak-balik. Cuma kalau wanita itu kadang, mungkin ada pendapat yang menyebutkan kalau wanita itu jarang jarang menggunakan pikiran, maksudnya apa-apa sama hati, bahwa apa-apa sama hati. Nah, dari situ nih kita mungkin bisa ambil, kesimpulan kalau emang sih banyak wanita yang kadang pengen lebih diperhatiin atau mungkin lebih, "Oh, kita tuh harus intens loh," kalau perempuan itu sukanya kayak kode-kode gitu. Itu yang bikin wanita itu kadang apa, ngomong terserah atau ya gimana kamu aja deh. Nah itu sebenarnya kode-kode. Oke. Nah, mungkin saya juga harus bisa memahami atau menambah kosakata dan pengertian dari kode-kode yang diberikan oleh wanita sebenarnya ya. Jadi sehingga tidak ada yang namanya kesalahpahaman lagi kan gitu Mbak Rizky. Nah, Mbak Rizky Alida ini kan saya juga baca-baca tuh katanya ini dengan kita membaca buku itu kita bisa dapat menambah kosakata kita, menambah daya ingat kita, dan menambah ide kita dalam menulis. Nah, kira-kira nih Mbak Rizky Rida, kan ada juga orang yang sibuk, ya kan, orang yang kegiatannya itu tidak hanya membaca buku, sehingga dia membaca buku hanya mungkin 1 lembar, 2 lembar saja. Nah, apakah dengan membaca buku 2 lembar saja atau 1 lembar saja 1 hari mungkin ya, apakah bisa mempercepat atau mampu membekas nggak itu yang namanya ide-ide dan kosakata yang didapat dari buku yang dibaca tersebut?
Nah, sebenarnya kalau untuk, kosakata, penambahan kosakata atau mungkin yang tadi disebutkan ya, eee, cukup nggak sih kalau satu hari itu satu lembar baca buku? Sebenarnya tergantung masing-masing pribadi ya. Ada yang satu hari cukup, baca segitu, misal baca satu artikel cukup lah ya, tapi biasanya kalau, orang-orang yang seperti itu biasanya sering atau ya mumpuni lah untuk membaca itu. Biasanya satu hari, bener-bener satu hari tuh satu halaman. 2 hari 2 halaman gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk menulis sendiri, kita lebih prefer ke, gimana sih ketekunan kita untuk, bisa ngebangun, apa ya, ngebangun, ide-ide untuk menulis. Sebenarnya nggak melulu harus membaca ya, kalau untuk menulis sendiri bisa dari interaksi dengan orang lain atau kita tuh bertukar pendapat kayak yang saya lagi lakuin nih sama Mas Arif. Bisa bisa seperti gitu, simpel tapi biasanya emang digiringnya ke opini yang, "Oh, menulis itu susah sebenarnya," gitu. Nah, berarti kan memang banyak juga yang bilang kalau menulis itu susah dan banyak juga cara yang bisa dilakukan untuk menjadi seorang penulis gitu ya Mbak Rizkalida, dengan menulis yang mudah, yang simple terlebih dahulu. Kita itu bisa jadi eh, tahap pertama kita menjadi seorang penulis yang insya Allah mungkin bisa jadi penulis yang handal gitu. Mbak Rizka Lida, saya mau tanya lagi. Ini kan dari Mbak Rizka Lida jauh-jauh dari Pangandaran ke Jogja ini untuk kuliah ya. Di kuliah ini sudah beberapa semester ini sudah mengikuti organisasi atau belum nih? Kalau, aku sendiri udah ikut ya satu, mungkin satu 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 juga satu organisasi sama Mas Arif juga nih. Kebetulan, di bidang presenting, karena saya juga emang, suka presenting. Jadi ya udahlah, untuk mengisi waktu-waktu di awal semester kan banyak, waktu yang agak kosong gitu, waktu luang. Nah, bisa juga ikut organisasi. Nah, berarti kan ada kegiatan juga di kampus selama berkuliah gitu. Nah, Mbak Rizka Rida nih kira-kira, Mbak Rizka Rida kan sudah di Jogja, kota pelajar, banyak mahasiswa juga. Nah, ini kan Mbak Rizka Rida bisa ibaratnya punya kemampuan menulis. Apakah sudah bergabung atau sudah menengok nih ada komunitas-komunitas membaca atau menulis di Yogyakarta atau di kampus Wadi sendiri? Kalau di kampus, ada, saya juga pernah ikut kebetulan, cuma karena terkendala waktu itu tuh, jadi, terputuslah koneksinya, jadi nggak bisa lanjut lagi. Terus sekarang, terputus juga sama pandemi, jadi mungkin, lebih fokus ke, apa ya, baca aja, baca sama tulis untuk pribadi aja. Rida ini juga kadang-kadang kita menulis itu butuh eh, ide, butuh nalar yang pas agar sebuah tulisan kita itu bisa masuk akal ya. Ini saya agak cerita sedikit juga, banyak teman-teman saya yang mengeluhkan, aduh tolong sih bikinin kata pengantar, tolong bikinin sih daftar pustaka seperti apa bentuknya, tolong sih bikinin apa namanya itu, landasan teori gitu kan ya. Nah, banyak orang-orang yang ibaratnya entah ya kurang paham atau males, saya tidak mengerti alasannya apa, untuk menyusun suatu kalimat kata pengantar saja terlihat sangat sulit sekali gitu bagi mereka. Nah, kira-kira nih menurut Mbak Rizky Alida itu kenapa ya kan? Dan seandainya memang menurut mereka itu sulit dan tidak bisa menyusun kata-kata, apa sih gitu tipsnya dari Mbak Rizky Alida nih? Kalau untuk kayak kata pengantar atau daftar isi emang kedengarannya itu kayak membosankan ya, pasti orang-orang mikirnya, eee, ini nggak bisa sih kalau misalkan kata pengantar tuh asal-asalan atau daftar isi tuh asal-asalan, pasti harus dengan landasan teoritis atau sebagainya lah ya. Tapi menurut aku sendiri, sebenarnya, karena belajar untuk, menulis suatu karya ilmiah itu dari SMA atau SMK atau sederajat itu udah diajarkan ya, seharusnya
untuk hanya, kata pengantar atau daftar isi kita harus udah bisa untuk mengatasi ya mungkin kejemuan atau mungkin nggak sreg lah ya mungkin untuk nulis daftar isi atau kata pengantar, itu bisa disiasati sih kalau kata pengantar kita itu diisi dengan, kata-kata yang lebih lebih berarti buat kita. Misal di kata pengantar kita nyantumin nama keluarga kita atau nama orang yang udah ngebantu kita gitu, itu bisa jadi, motivasi baru sih sebenarnya. Nah ya, eh, kadang-kadang saya suka berduga seperti itu gitu kan, teman-teman saya pribadi juga kadang-kadang, aduh ini gimana ya Rip bikin kata pengantar. Ya saya bilang ini contohnya, udah dikasih contoh masih tidak bisa merubah atau menyunting dari kata-kata tersebut gitu. Kadang-kadang saya juga bingung ini. Kadang-kadang kan tulisan untuk di kata pengantar kan paling assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan ya. Terus maksud dan tujuan menulis makalah atau artikel tersebut gitu kan. Terus terima kasih kepada yang membantu ya kan, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa segala macam, dan eh, tujuan dan harapan dari eh, penulis untuk seorang pembaca agar makalah atau artikel yang dia buat setelah dibaca bisa bermanfaat, mungkin begitu ya kalau menurut saya di kata pengantar gitu. Nah tapi banyak orang yang eh, dari menyunting yang sudah ada aja sudah sulit gitu. Nah ini nih dari Baris Alida nih, bagaimana caranya kita tuh biar bisa menyunting. Ini kan beda lagi dengan menulis. Kalau menulis mungkin kan kemampuan menulis kan mungkin langsung dari ide kita ya Mbak ya. Nah tapi kalau menyunting ini kan butuh teknik yang khusus biar tidak terjadi yang namanya plagiarisme gitu ya. Nah kira-kira dari Mbak Rizky Alida sendiri punya caranya nggak? Kalau untuk menyunting, itu sebenarnya, dititik beratkan sama kemampuan kita membaca. Misal kita punya, referensi kata-kata pengantar yang banyak, misal 10 ya, dari itu semua kita baca, habis itu kita sunting dong, kita rangkum, bisa kita rangkum terus kita ubah sedikit-sedikit. Nah, itu bisa jadi, apa ya, new model ya istilahnya. Jadi menurut saya sih bisa disiasati dengan hal-hal kecil kayak gitu, cuma emang dititik beratkan pada niat sama, apa ya, aksi kita mau baca pasti kita bisa. Di sini juga kan Mbak Syarida nih, setahu saya katanya di kuliah di UAD dan jurusannya sastra Inggris ya. Oke. Iya. Nah, dari sastra Inggris sendiri ini eh, apakah ada eh, pelajaran atau tugas yang mengharuskan baris Kalida ini menyusun kata-kata, membuat paragraf, membuat kalimat gitu kan dalam bahasa Inggris. Kan mungkin kesulitannya lebih tinggi ya daripada kita menulis atau menuangkan kata-kata itu dengan menggunakan bahasa Indonesia gitu. Pasti ada, apalagi kalau misal kita itu ada di mata kuliah writing, pasti kita harus banget, menulis. Cuma balik lagi sih kalau menulis itu pasti diimbangi sama membaca. Nah, dari situ udah gampang lah istilahnya jadi kayak lebih mudah dipermudah karena kita udah banyak referensi, kita bisa menuangkan ide, dari situ kita bisa berpikir lebih luas lah. Jadi gitu sih, Mas. Nah, baris Kalida sastra Inggris ya, berarti harus ibaratnya tadi yang writing itu harus bisa banyak wawasan juga, kemampuan dari membaca juga itu lebih ditingkatkan. Nah, ini dari sastra Inggris sendiri nih Mbak Syalida kan sudah sedikit mengalami pelajaran-pelajarannya ya, mata kuliah sudah dialami semua. Nah, ini saya juga kadang-kadang dulu itu saya pernah pikiran juga untuk masuk untuk ke sastra Inggris atau sastra Indonesia. Yang saya pikirkan itu, aduh, saya takut nih sastra nih kayak puisi, syair dan gitu-gitu ya. Kalau apa ya kayak karya-karya lama atau soal-soal seni lah gitu kan. Nah itu saya kadang-kadang masih kepikiran rancu soal hal itu gitu, masih kayak bingung. Ini saya kayaknya nggak mampu deh kalau masuk ke situ. Nah kira-kira dari Waris Kalida yang sudah eh,
belajar di sastra Inggris nih, kira-kira enaknya di mana? Terus untuk teman-teman yang mungkin ada adiknya atau saudaranya yang ingin masuk ke sastra Inggris, bisa dijelasin nggak sih Mbak sama Mbak Rizky Alida nih, enaknya di sastra Inggris itu apa? Terus nanti cara belajarnya gimana? Itu bisa dijelaskan nggak Mbak? Kalau di sastra Inggris sendiri sebenarnya nggak semengerikan itu ya. Kita pasti harus udah punya basic di Inggris, cuma nggak ada teman-teman aku juga yang nggak terlalu hype di Inggris, cuma masih masih bisa survive karena di awal-awal semester itu kita pasti diperkenalkan lagi dengan apa ya basic lah, basicnya Inggris itu gimana loh. Terus apa ya cara-cara cara-cara belajar bahasa Inggris yang bener dan enak tuh ada cara tertentu gitu. Terus kalau untuk pelajari sastra-sastra lama sebenarnya itu ada di tingkat-tingkat atas ya untuk minatan atau apa gitu. Soalnya saya juga masih awal-awal Mas, jadi agak-agak masih meraba-raba. Cuma menurut saya enjoy banget sih di sastra Inggris karena di sini juga bisa menuangkan apa ya gagasan pikiran saya. Jadi dosen-dosen juga sangat membantu, terus sangat apa ya interaktif sama mahasiswa. Biasanya kalau kalau dosen-dosen yang basicnya itu ngajar di sosial itu pasti bakal bakal lebih lebih apa ya lebih bukan lebih hype, lebih interaktif. Jadi kayak ke mahasiswa itu lebih 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 dekat lah intinya gitu. Tapi untuk kalian yang emang nggak punya basic, jangan jangan jadiin itu acuan. Sebenarnya semua itu tergantung sama niat. Kalau kalian mau pasti bisa. Nggak harus yang super bisa gitu. Pasti teman kalian juga ada yang sama-sama fase masih belajar. Jadi kalian bisa belajar sama-sama sama teman yang lainnya. Nah, nih buat teman-teman yang mungkin ada keinginan untuk masuk sastra Inggris atau sastra Indonesia mungkin juga bisa dipahami nih dari kata-kata Mbak Rizky Alida nih, bahwa di sastra Inggris itu ternyata tidak semenakutkan atau tidak serumit yang dibayangkan orang-orang di luaran sana gitu ya Mbak Rizky Alida. Nah, ini kan berarti sedang libur Mbak Rizky ya, dan sedang kuliah online. Ini kira-kira nih ada keluhan atau ada hikmah apa yang diambil dari dilaksanakannya kuliah online sendiri nih? Kalau kalau keluhan pasti ada ya terkait apa koneksi internet buruk atau mungkin kayak nggak punya kuota gitu. Pasti itu masalah banget sih. Cuma untuk hikmahnya karena kuliah online itu biasanya mungkin hari libur yang harusnya libur malah dipakai untuk meeting atau segala macamnya. Jadi kita tuh emang agak agak susah membagi waktu. Nah, hikmahnya kita bisa bisa harus bisa lebih lebih nge-manage waktu dengan baik ya. Jadi kita nggak di rumah tuh hari-hari kita nggak terbuang sia-sia gitu. Kita masih masih ada kuliah, terus kita harus bisa ngebagi-bagi waktunya dengan baik. Jadi dari situ ya apa ya hari-hari kita tuh lebih teratur lah intinya. Nah, Mbak Rizky Alida, ini berhubung bentar lagi waktunya. Saya minta kesimpulan dari Mbak Rizky Alida tentang tema dan pembicaraan kita nih pada sore hari ini. Kalau pakai bahasa Inggris boleh nggak Mas? Sebenarnya gini nih, just because you can do one thing doesn't mean you can do everything. Because life is a learning process, then make progress. Jadi itu sih menurut aku. Alida, saya kan juga kurang paham bahasa Inggris. Ada arti bahasa Hmm. Inggrisnya nggak? Bahasa Hmm. Indonesianya nggak? Sebenarnya misal kita tuh udah punya satu satu kita tuh bisa satu hobi dengan baik gitu. Nggak ngejamin kalau kita tuh bisa melakukan segala hal. Karena sebenarnya hidup ini tentang apa ya belajar dan belajar terus. Karena pada akhirnya kita harus bikin progres untuk belajar itu. Kita harus bisa menggiring kemana kemana akhir kita dari belajar itu apa hasil yang bisa didapatkan dari proses belajar yang telah kita jalani gitu.
Baik, terima kasih Mbak Rizky Alida sudah berbagi informasi juga bersama saya dan teman-teman Wrangler Production semua di rumah. Oke, eh, mohon maaf Mbak Rizky Alida, barangkali ada problem-problem selama kita live streaming ini. Semoga teman-teman Wrangler Production juga bisa memaknai dan memahami dan menyerap informasi dari yang disampaikan oleh Mbak Rizky Alida. Dan saya juga tidak lupa untuk mengingatkan kepada teman-teman Wrangler Production semua untuk selalu menjaga kesehatan, selalu ikuti tagar di rumah saja, karena tujuan dari tagar di rumah saja itu adalah untuk upaya mencegah penyebaran dari COVID-19 itu sendiri. Dan apabila teman-teman mempunyai kegiatan di luar rumah, disarankan untuk selalu menggunakan masker. Masker kain sangat disarankan, dan selalu menjaga kebersihan, membawa hand sanitizer setiap saat, dan selalu mencuci tangan, menjaga kebersihan, lebih khususnya itu agar kita dapat terhindar dari bahayanya nih virus corona. Kurang lebihnya itu saja untuk teman-teman Wrangler Production. Yang belum melihat silahkan nanti dilihat, di share kepada teman-teman yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mbak Rizky Alida di Pangandaran. Makasih juga Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.